Oke, hai guys. Kembali lagi sama saya Ian. Setelah 2 tahun dari video terakhir saya, sekarang saya balik lagi di Sydney. Jadi sekedar untuk kasih tahu aja, selama saya menghilang itu 2 tahun, jadi saya itu for good ke Indonesia. Saya married, lalu juga saya buka usaha di Indonesia, tapi tidak jalan gitu, gagal. Nah, saya mencari jalan untuk balik lagi ke sini dengan istri saya. Istri saya apply visa student namun ditolak, tapi untungnya karena COVID, visa saya yang sebelumnya temporary residence itu diperpanjang otomatis sama pemerintah sini. Jadi saya bisa balik ke sini, lalu saya mendapatkan sponsorship dari tempat kerja saya, jadi saya bisa bawa istri saya ke sini. Jadi saya sekarang sama istri saya sudah di Sydney lagi. Gitu. Nah, ini buktinya ya. Tuh, ini Sydney tuh. Itu Woolies, itu Queen Victoria Building di sana. Saya tinggal di apartemen sekarang di Sydney. Lalu saya mau memberikan update tentang apa yang udah terjadi selama 2 tahun ini dari sebelum COVID dan setelah COVID. Jadi untuk visa turis sekarang ini bakal susah banget. Kenapa? Lagi susah ya, imigrasinya itu kebanyakan lagi tolakin orang yang ada uang aja yang di banknya itu ada lebih dari 100 juta, bahkan ada yang sampai 1 miliar pun banyak yang ditolak gitu. Setelah itu, kalaupun kalian diterima di sini, ini lagi susah untuk mencari kerja cash. Jadi jangan berharap kalian bisa datang lalu bisa langsung cepat mendapatkan pekerjaan. Kecuali kalau misalkan Anda datang dengan working holiday visa atau student visa, masih banyak kerjaan yang bisa diambil dengan gaji yang oke. Lalu setelah COVID, gaji itu naik. Kebanyakan gaji naik, tapi biaya hidup juga naik. Dulu waktu saya datang, saya cuma bawa $1.000 dan itu cukup. Sekarang udah nggak cukup lagi. Kalian harus datang minimal mesti bawa $2.000. Kenapa? Karena biaya hidupnya naik, sehingga rentnya pun yang pokok itu naik gitu. Dan sekarang lagi susah banget cari tempat tinggal. Tempat tinggal sekarang gila, berebutan banget. Satu apartemen buka atau satu orang ada bilang lagi ada kamar, yang datang tuh bisa 10 orang, 15 orang gitu yang mau kamar itu gitu. Jadi sekarang tuh banyak banget orang Indonesia yang baru-baru datang di sini masih belum dapat kamar dan mereka masih tinggal di hostel, menghabiskan uang sekitar 50 sampai $60 per harinya gitu. Itu seminggu kan lumayan ya. Jadi kayak sekitar 50 kali 7 350, 3,5 juta. Sedangkan kalau kamu bisa dapat room sharing, itu pun juga sama nih. Saya mau bilang dulu itu sekamar ada yang berempat, sekarang udah jarang. Sekarang itu maksimal satu kamar tuh bertiga gitu. Dan bertiga itu biasanya bayar per orangnya 180. Udah nggak ada lagi yang $100 per minggu. Tapi 180 tetap lebih murah dibandingkan harus bayar hostel yang 350 per week. Lalu untuk gaji juga sekarang semua udah di atas 20-an. Cash yang saya dengar pun teman-teman saya yang udah kerja lama di sini, cashnya itu semua di atas 20-an. Sedangkan dulu cash 22 itu udah paling tinggi banget gitu. Jadi sekarang udah banyak berubah. Gaji tax pun juga berubah. Banyak gajinya naik. Di tempat kerja saya pun dulu saya tax 23, 24, sekarang 27 ke atas gitu. Belum lagi public holiday rate, kerja hari Sabtu dan hari Minggu itu gajinya juga beda. Oke, jadi itu yang update yang saya mau kasih tahu sekarang. Untuk visa turis untuk lagi susah datang, tempat tinggal susah, kerjaan cash juga lagi susah. Tapi kalau kerjaan tax banyak banget. Nah, selanjutnya saya juga mau bahas soal working holiday visa. Menurut saya ini jalan yang terbaik untuk sekarang untuk datang ke sini gitu. Karena student visa pun butuh modal yang lebih besar, jadi working holiday visa itu paling jalan terbaik untuk saat ini. Sekian untuk sekarang, saya akan upload lagi video tentang working holiday visa nanti. Thank you.